Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam bela negara. Kami dari kelompok 1 kelas B program studi ilmu komunikasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami sampai beberapa menit ke depan mengenai literasi dan era digital untuk memenuhi penilaian mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu Bapak Windiadi Yoga Sembada, MSI. Maka dari itu izinkan kami anggota kelompok 1 memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 5 orang anggota, yaitu saya sendiri Farah Deswinta, rekan saya Karina Putri, Nadia Amira, Priscila Dwi Angginta, dan Ihsan Mubarok. Sebelum kita masuk ke topik materi mengenai rendahnya literasi di Indonesia, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan literasi itu sendiri. Literasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu literatur, yang memiliki makna terkait dengan huruf, belajar, dan pendidikan. Sedangkan secara istilah, literasi merupakan suatu keterampilan dalam membaca dan menulis. Keterampilan ini tentunya akan dimiliki oleh orang-orang yang menempuh pendidikan atau orang-orang yang hanya sekedar belajar untuk mengetahui bacaan dan juga tulisan. Namun sayangnya, sebuah survei yang diteliti oleh National Student Assessment (PYSA) dan dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2019 menyatakan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara di dunia yang bersangkutan dengan tingkat literasi. Berdasarkan survei tersebut, pastinya kita bertanya-tanya, mengapa hal itu bisa terjadi di Indonesia? Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ihsan Mubarok. Kepada Ihsan, disilakan. Baik. Mengapa literasi di Indonesia rendah? Rendahnya budaya literasi di Indonesia menjadi tantangan yang perlu disikapi dari tahun ke tahun. Nyatanya, masih banyak masalah yang menjadi hambatan tercapainya upaya meningkatkan literasi di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan atau sekolah dan di luar sekolah. Yang termasuk permasalahan di dalam lingkungan sekolah, contohnya ialah fasilitas membaca yang kurang memadai dan motivasi siswa untuk membaca yang masih sangat kurang. Masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang hanya menyediakan buku pembelajaran itu buku paket saja untuk pembelajaran di dalam kelas. Padahal, buku-buku selain buku paket yang beraneka ragam dapat memotivasi para siswa dalam memperluas pengetahuannya. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan yang masih didominasi oleh buku paket, buku fiksi, dan buku non-fiksi yang monoton membuat siswa kehilangan minat bacanya. Selain itu, ruangan perpustakaan yang tidak memadai juga membuat sumpek dan membuat siswa enggan untuk membaca. Sementara itu, mengenai motivasi siswa yang kurang dapat disebabkan juga karena pembelajaran hanya berpusat kepada guru, tanpa melatih siswa untuk berdiskusi dan mempelajari materi yang mengharuskan mereka membaca buku. Selanjutnya, yang termasuk permasalahan di luar sekolah yaitu munculnya teknologi-teknologi canggih. Kurangnya kebiasaan membaca sejak dini dan kemungkinan harga buku yang mahal di pasaran, munculnya teknologi canggih bernama handphone, menawarkan berbagai macam paket internet murah untuk dapat mengakses semua hal di dunia. Juga menjadi salah satu penyebab rendahnya minat membaca seseorang karena orang lebih sering menghabiskan waktunya untuk menikmati semua kemudahan ini. Kemudian, banyaknya keluarga yang belum menanamkan kebiasaan membaca menjadi salah satu faktor mengapa literasi sangat rendah, karena tidak dibiasakan membaca sejak kecil, sehingga anak-anak cenderung lebih menghabiskan waktu untuk menonton. Dan yang terakhir, harga buku yang begitu mahal menjadi faktor untuk masyarakat yang bisa dikatakan masih menengah ke bawah untuk membeli buku, sehingga hal tersebut menjadi alasan untuk tidak membaca buku. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai literasi digital dan pengaruh era digital terhadap literasi itu sendiri. Yang pertama, literasi digital menurut Harjono adalah merupakan perpaduan dari keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, berpikir kritis,
keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi, dan juga kesadaran sosial. Dengan kemunculan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu sebab mengapa sebagian masyarakat Indonesia beralih pada dunia digital, karena merasa lebih diuntungkan, praktis, dan juga lebih efisien. Selain itu, jika kita melihat keadaan saat ini, di mana kita berada di tengah pandemi dan mengharuskan kita untuk berteman dengan teknologi, juga pada akhirnya menjadi faktor yang baik bagi para siswa maupun pekerja beralih dari literasi dari media cetak menjadi ke literasi dalam berbentuk digital. Pada dasarnya, literasi maupun digital literacy memiliki pengertian yang sama, hanya saja berbeda dari media yang digunakan. Jika dulu bahan literatur kita hanya bersumber atau didapatkan dari buku, novel, kamus, koran, majalah, sekarang kita dapat mengaksesnya dimanapun hanya melalui sosial media atau portal berita online yang tentunya sangat memudahkan manusia dalam memperoleh berbagai informasi. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh era digital literasi di Indonesia, yang mana memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Dampak positifnya ialah belajar lebih menjadi cepat, praktis, efisien, lalu juga informasi jadi lebih mudah didapatkan, dan dengan perkembangan teknologi ini juga jadi menuntut manusia menjadi lebih kritis dan menjadi pengguna teknologi yang lebih cerdas. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa nyatanya era digital ini memiliki pengaruh negatif terhadap minat literasi di Indonesia, karena orang cenderung membaca informasi secara sekilas, dan juga tanpa mencari tahu berita secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karina. Ya, selanjutnya saya akan lanjutkan mengenai saran-saran seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai rendahnya tingkat literasi di Indonesia serta pengaruh era digital terhadap tingkat literasi di Indonesia. Dapat diketahui bahwa tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah dan sangat perlu untuk ditingkatkan lagi. Terlebih di masa modern seperti ini, di mana teknologi sudah berkembang sangat pesat. Biar bagaimanapun, tingkat literasi digital pun perlu ditingkatkan, mengingat bahwa penyebaran berita hoax di Indonesia banyak sekali terjadi. Dan untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi di Indonesia, ada beberapa saran yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas yang memadai secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini, fasilitas yang memadai untuk mendukung tingkat literasi di Indonesia masih sangat kurang. Lalu yang kedua, membiasakan kegiatan membaca sejak kecil. Peran orang tua sangat berpengaruh besar dalam hal ini. Sebagai guru pertama bagi anak, orang tua dapat menerapkan kebiasaan membaca buku, mendampingi anak dalam kegiatan membaca, dan juga memberikan fasilitas yang memadai. Jika hal-hal tersebut dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa sang anak pun akan terbiasa untuk membaca. Lalu yang ketiga, lebih menggalakkan lagi kegiatan literasi pada pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat. Kegiatan literasi ini bisa didukung dengan pengadaan perpustakaan keliling. Lalu yang keempat, memberi pemahaman pada masyarakat bahwa literasi merupakan hal yang sangat penting. Selain menambah wawasan menjadi luas, memiliki tingkat literasi yang baik juga dapat meningkatkan kualitas diri seseorang. Dan yang terakhir, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial adalah benar. Masyarakat perlu membaca segala informasi yang didapatnya secara cermat dan teliti agar tidak termakan hoax. Saran-saran tersebut dapat berhasil jika dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena untuk meningkatkan tingkat literasi tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, tetapi perlu adanya kerjasama seluruh masyarakat. Dan hendaknya tingkat literasi dapat segera ditingkatkan, karena kalau tidak segera ditingkatkan, bangsa Indonesia dapat tertinggal oleh bangsa lain karena permasalahan tingkat literasinya. Dan yang terakhir akan saya sampaikan, jadi melalui pembahasan presentasi tentang rendahnya literasi di Indonesia serta adanya era digital, dapat disimpulkan bahwa nyatanya masih banyak permasalahan yang kita temukan, yaitu karena minat dari masyarakat yang memang kurang, ada faktor eksternal lain seperti ketersediaan atau sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas baik dalam pendidikan maupun di berbagai perpustakaan umum.
Selain itu, dengan hadirnya berbagai teknologi canggih seperti handphone, juga sangat berpengaruh terhadap minat literasi, karena banyak orang yang cenderung lebih menghabiskan untuk mengakses informasi secara instan tanpa perlu membaca dan menelaah suatu berita secara keseluruhan. Walaupun memang beralih ke era digital tidak sepenuhnya salah, karena masih banyak pula sisi positif yang dapat kita temukan, seperti semua informasi dapat diperoleh secara praktis dan mudah untuk diakses tanpa membutuhkan waktu yang lama atau kita kenal dengan istilah one click away. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa semakin majunya teknologi mengakibatkan minat baca di Indonesia semakin rendah, karena tidak jarang kita temui beberapa orang yang perhitungan dalam membeli buku, karena dianggap mahal sehingga mereka lebih nyaman membaca melalui gadget. Oleh sebab itu, cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi rendahnya tingkat literasi di Indonesia adalah dengan pertama, menyediakan fasilitas yang memadai secara adil dan merata, kedua, membiasakan kegiatan membaca dalam keluarga, dan yang terakhir adalah memperbanyak edukasi dan penegasan terhadap masyarakat bahwa literasi merupakan hal yang sangat penting. Sekian presentasi kelompok kami mengenai literasi di Indonesia dan era digital, serta cara yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan literasi di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan dapat memenuhi penilaian mata kuliah komunikasi massa. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.